Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi salatinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ajaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-muallifu fa'idatun qassama Ibnu Abdissalam al-hawadits ilal ahkamil khamsah. Ulama bernama Ibnu Abdissalam membagi al-hawadits, soal-soal yang baru, soal-soal yang dianggap bid'ah, menjadi 5. Faqala al-bid'atu fi'lu ma lam ya'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah fi'lun, perbuatan, atau fi'luma, melakukan sesuatu, lam ya'had, yang tidak didasarkan atas apa yang terjadi fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada masa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kenapa ini dibacakan? Karena memang hadis yang kemarin kita baca terakhir itu bunyinya manis tahdatsa fi amrina hadza wa laysa minhu fa huwa raddun. Itu kan gitu kemarin tuh. Hadis kelima. Iya, hadis kelima. Kita belum akan masuk ke hadis ke-6 sebelum membaca faidatun dan khotimatul majlis, gitu ya. Wajibatun, satu adalah bid'ah wajib. Apa bid'ah wajib? Ini bid'ah itu sesuatu yang tidak terjadi di zaman Rasulullah. Yang tidak terjadi di zaman Rasulullah itu ya banyak. Contohnya apa? Kata'allumin nahwi wa gharibil kitab wa sunnah. Seperti belajar ilmu nahwu. Di zaman Rasulullah belum ada mubtada khabar isim fa'il fi'il maf'ul isim zaman isim makan dzuruf zaman dzuruf makan dzuruf bayat ibu dzurban wa dzurban fa qara'a kupingmu. Kan begitu ya. Dulu teman saya yang lagi musik belajar nahwu qara'i kupingmu. Padahal qara'ata qara'na qara'ta qara'tum qara'ta qara'tuna qara'tum qara'ti qara'tuna qara'tuna qara'tu qara'na. Itu kalau tasrif lughwi. Tapi kalau tasrif istilahi, qara'a yaqra'u Qur'an wa qira'atan fa huwa qari'un wa dzaka maqru'un. Iqra' la taqra' maqra'un maqra'un miqra'un. Nah, itu kalau tafsir istilahi. Ini penting karena apa? Karena supaya orang tahu bahwa yang namanya isim itu korelasinya dengan fiil. Ya, itu ilmu nahwu. Lalu misalnya tadi faidatun, ini menjadi khobar. Khobar dari mana mubtadanya? Mubtadaun mahdzufun takdiruhu hadhihi. Jadi hadhihi faidatun, hadhihi utawi iki iku faidatun suwijining faidah. Lah belajar begini ini di zaman Nabi kan nggak ada. Tapi
Islami menjadi penting karena apa? Dalil Quran dan hadis tidak bisa dimengerti oleh orang-orang selain Arab kalau tidak belajar bahasa Arab. Itu termasuk bid'ah yang katanya kata Izzuddin Ibnu Abdissalam adalah bid'ah wajib. Wa gharibil kitab wa sunnah, juga menelusuri keghariban, kejanggalan, hal-hal yang sifatnya pelik-pelik dari Al-Quran dan dari hadis. Yang pelik-pelik itu yang kita tidak paham langsung. Was-sama'i dzatil hubuk, sama tahu langit, tapi hubuk apa ini? Kalimat-kalimat janggal, kalimat-kalimat yang tidak min syarril ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam ketika mulai telah menjadi gelap. Ini maksudnya apa dan seterusnya. Ya, termasuk juga hadis-hadis Nabi yang gharib-gharib, yang janggal-janggal atau katakan yang tidak gampang sekali dipaham. Nabi mengatakan al-ma'u minal ma'i. Apa ini maksudnya? Ya, artinya memang hanya karena air, gara-gara air. Ini mungkin juga saya terjemahkan begitu masih belum paham. Ngomong-ngomong paham kan? Air gara-gara air. Ya, awalnya Nabi bersabda begitu, al-ma'u minal ma'i. Air itu akibat air, air itu gara-gara air. Belum paham kan? Itu termasuk gharibul kitab was sunnah. Jadi hal-hal yang sifatnya pelik. Sebetulnya kalau sudah pernah mendengar barangkali tahu, kalau sudah dijelaskan nyambung gitu. Dulu awal-awal Rasulullah masih bersabda banyu mergo banyu. Artinya apa? Air mandi itu baru wajib kalau keluar air mani. Tahu begitu tuh? Baru paham. Artinya orang bersetubuh di awal-awal Islam kalau misalnya nggak sempat kelima tiba-tiba selesai tanggung gitu, itu dulunya awalnya nggak perlu mandi. Itu begitu awalnya. Setelah dijelaskan, oh iya nyambung betul kan? Lah setelah itu Rasulullah ditelepon lagi oleh Gusti Allah, diberitahu jangan begitu Muhammad. Ya. Kalau sudah ketemu dua khitan itu wajib mandi. Makanya Nabi lalu mengamandemen atau katakan menganulir kalimat yang pertama yang disebut dengan mansuh. Karena hadzal hadits mansukhan bi hadithi idzal taqal khitanani wajibal husn. Ketika alat kelamin telah bertemu itu sudah wajib mandi. Nah, itu berarti bikin apa? RUU ya, rancangan perundang-undangan baru gitu. Perundang-undangan permanian gitu ya. Itu hadis tadi. Itu mempelajari ilmu 2000 hadis, 2000 kitab, nahwu, shoroh, lain-lain macam-macam termasuk membukukan Al-Quran itu bid'ah yang wajib. Itu menurut Abdullah Ibnu Abdissalam yang diterangkan oleh seorang ulama besar penyarah kitab Arba'in Nawawiyah, namanya Syekh Hijazi Al-Fashani ya. Dalam kitab apa? Al-Majalisus Saniyah. Yang kitab ini saya beli harganya 1.950 pada tahun 96, tepatnya hari Senin tanggal 16 September. Ada di antara teman-teman yang belum lahir kala itu kan? Baik, kita lanjutkan. Bima yatawaqqafu fahma syari'ati alaihi, gitu ya, dengan apa-apa yang tersimpul pemahaman syariat terkait kitab dan sunnah. Ini termasuk contoh bid'ah wajib. Wa muharramatun, dan ada juga bid'ah yang diharamkan. Nah, ini banyak nih. Yang dolalah itu banyak. Kalau di sini beliau mencontohkannya kaman habil qadariyah,
seperti madhab aliran atau sekte dari kelompok kaum Qadariyah. Pemikirannya banyak yang nyeleneh. Kenapa? Karena Qadariyah itu berasal dari kata-kata qadaro yakdiru, qadron, dan akhirnya itu mampu. Jadi kemampuan sesuatu itu ada pada tangan manusia, tidak ada campur tangan Allah. Nah, itu. Jadi pemikiran yang mengatakan bahwa saya bisa seperti ini akibat usaha keras saya dan tidak ada hubungan dengan Allah. Wah, itu yang pemikiran model begitu itu, ya sombong, ya berdalil. Dalilnya itu ayat Al-Quran yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum, kecuali sebelum dia merubah nasibnya. Merubah nasibnya itu merubah ini main ini biar bunyi bagaimana caranya. Padahal saya nggak pakai nggak pakai mic kecil ini, jadi saya harus dekatkan HP saya ke karena saya rekam dari awal tadi sudah 11 menit 32 detik. Nah, ini selama belum ada yang menggantikan batu ya tetap akan saya ceramah. Ya. Dengar tahu kagak bodoh amat kan ya. Jadi pokoknya saya tetap mau sampaikan ya. Sebelum nanti ada yang berusaha memeriksa mengenai mic ini. Berarti apa ini? Masalah baterai ini biasa. Ya, baterai mic boleh lemah, tapi baterai iman jangan lemah. Kamadhabil Qadariyati, seperti madhab kaum Qadariyah yang antara lain begitu itu. Ya, mempunyai paham bahwa kemampuan manusia ini di atas semuanya, segala-galanya, seakan-akan melebihi Allah. Nah, kira-kira begitulah kaum Qadariyah. Wal Jabariyati, dan kaum Jabariyah ini kaum yang majbur, kaum yang betul-betul pokoknya semuanya serba Allah. Ya, itu juga salah. Serba Allah itu artinya dia lahirnya pokoknya ini semuanya Allah yang mengatur gitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita ini hanya bagaikan wayang. Mau dijalankan atau tidak tergantung dalangnya. Kalau dalangnya nyuekin, dia akan ditumpuk di dalam kotak saja itu. Nah, kan gitu. Iya, gak dimainin. Nah, kita ini menurut kaum Jabariyah hanya sebagai dalang, laksana wayang ya di tangan dalangnya. Ya, ada orang punya paham begitu. Ya karena salah paham dengan teks hadis misalnya, antara lain Rasulullah bersabda ini, wallahi ma antum illa waqad kutiba maq'adahu minan nar au minal jannah. Demi Allah, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah Allah tetapkan tempatnya apa di neraka atau di surga. Begitu. Orang itu salah paham. Kalau begitu kita ini nggak ngapa-ngapain, bodoh amat, udah ditakdirkan ini begitu. Ya, padahal membaca hadisnya belum selesai. Rasulullah ketika ditanya, afala natakilu ya Rasulullah, boleh nggak kita ini ngelokro, boleh nggak kita pasrah ngalah dengan takdir aja gitu. Nabi mengatakan, i'malu ya fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Tetaplah beramal kalian, karena setiap orang masing-masing itu akan dimudahkan menuju takdirnya, begitu. Itu paham Jabariyah, juga termasuk bid'ah yang muharramah atau yang diharamkan. Punya paham kayak orang Jabariyah haram, punya paham kayak orang Qadariyah juga haram. Apalagi punya paham seperti Mujassimah. Lah kita ngomongin Qadariyah, ngomongin Jabariyah, ngomongin Jabariyah atau ngomongin Mujassimah, itu tiba-tiba ada seorang yang konyol ya seperti
kita juga harus tahu Mbak Juwariyah, Mbak Komariah lah. Ini nggak ada hubungan sama Juwariyah, Komariah, Samsiah atau siapa nama-nama yang lain gitu ya. Padahal ini lagi serius ngomongin ilmu kalam. Soal apa? Qadariyah, lalu Jabariyah, lalu Mujassimah. Lah dia Mbak Yuwarsimah, Mbak Yurtorobiyah mele. Ya bukan itu, dasarnya ngaco ya. Nah, jadi orang itu ada yang suka ngaco. Mbak Juwariyah, Mbak Yusar Kamilah, Mbak Yusar Sarbiah, Mbak Yurubiem, itu nama-nama orang yang namanya begitu gitu ya. Iya, jadi namanya itu ngaco gitu ya. Lah, bagaimana Mujassimah? Mujassimah itu paham yang mengatakan bahwa Allah itu kayak makhluk berjisim. Memang nyatanya ada ayat-ayat yang mengarah ke sana. Misalnya apa? Yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan manusia. Di atas seakan-akan tangan. Lalu Allah dibayangkan punya tangan panjang indah lah, itu membayangkan Allah seperti makhluk itu termasuk bid'ah dolalah yang diharamkan. Itu contoh-contohnya ini ya. Contoh-contohnya urean siapa? Urean pengarang kitab atau penyarah kitab kitabnya namanya Arba'in Nawawiyah ya, disarai oleh orang yang bernama Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fashani gitu. Jadi Al-Hijazi. Kita lanjutkan ya. Setelah tadi dicontohkan kaum-kaum yang apa tadi? Yang dianggap bid'ahnya menyesatkan itu, atau yang dianggap bid'ahnya muharramah itu, kal qadariyati wal jabariyati wal mujassimati. Itu mujassimah itu seakan-akan Allah punya jisim. Allah seakan-akan apa? Punya jasad gitu. Memang nyatanya ada dalil-dalil yang mengarah ke sana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu lagi santai di atas arsy. Santai, Allah santai sambil ngopi ya. Itu pemahaman yang begitu itu dianggap sebagai pemahaman yang nyeleneh dan masuk dalam kategori apa? Kategori bid'ah muharramah. Paham ya? Ya. Berikutnya tadi kan wajibah, muharramah gitu kan? Sekarang mandubah, bid'ah yang sunnah. Seperti apa? Ka'ahdatsir ribti wal madarisi. Seperti barunya bangunan-bangunan pondok pesantren, ribat-ribat, tempat-tempat belajar termasuk madrasah-madrasah, kampus-kampus, termasuk Raudhatul Makfufin. Kalau misalnya Raudhatul Makfufin ini harus masuk neraka, semuanya masuk termasuk yang ngajar. Kacau kalau begitu kan? Ya, jadi jangan berpandangan sempit mengenai bid'ah itu. Ada yang bid'ah mandubah seperti apa? Ka'ahdatsir ribti. Ya, seperti ini sudah mulai ada tanda-tanda ini. Saya pegang mic-nya. Bunyi enggak? Enggak, belum bunyi. Oh, kalau gitu ya sudah. Ini bid'ah juga ini mic-nya masalahnya nih. Ya. Ini mic ini bid'ah kalau misalnya enggak bunyi-bunyi gitu ya. Nah, sudah. Kita lanjutkan. Setelah kata tadi apa? Ka'ahdatsir ribti wal madarisi. Seperti membangun pondok-pondok, ribat-ribat dan madrasah-madrasah. Ya. Setelah itu kalimatnya apa? Wabina'il qonatiri, dan membangun bangunan-bangunan, ya, kendaraan-kendaraan, ya ada. Geger, ya. Ini kalau begitu harus dicopot aja itu, ya. Di mana nyopotnya ya? Iya, copot jacknya itu, ininya sebentar. Ini, iya, daripada nanti ada kekacauan berikutnya. Ya, tadi di mana ya itunya? Oh ya ini. Bisa saya copot aja.
Nah. Tapi ngomong-ngomong suara saya terdengar nggak? Saya udah ngotot betul ini. Ya, ya suaranya sudah saya maksimalkan. Selain tadi ka'ahdatsir ribti, ya seperti bid'ahnya membuat bangunan-bangunan sekolah, terus madrasah-madrasah tadi, mic-nya kayaknya habis baterainya apa? Bentar saya copot di jack-nya, saya copot karena takut sesuatu terjadi. Ya, tadi tiba-tiba ada gludu-gludu kayak ada apa gitu ya. Nah. Dan juga wa kulli ihsanin lam ya'had fil asril awal, dan semua perbuatan kebaikan, semua perbuatan baik-baik. Kan yang baik itu banyak ya sekarang ini, adanya listrik, adanya mobil, adanya kereta api bus, walaupun banyak utang. Iya. Iya, itu kereta bus kan banyak utang tuh ya. Nah, jadi itu baik juga itu. Termasuk apa? Ya sarana prasarana jalan tol di mana-mana gitu ya. Tergantung presidennya ya. Banyak utang karena presidennya waktu itu pedagang kan. Ya, kalau sebelumnya bukan pedagang, jadinya hati-hati ya. Pengennya ngelunasin utang. Nah, ini pengennya banyakin utang gitu kan. Yang pusing presiden sekarang akhirnya apa? Ada program MBG juga banyak utangnya gitu. Tapi alhamdulillah kita termasuk yang menikmati MBG. Menikmati ya? Nggak dapat ya? Ya dapat kabarnya lah. Iya. Kalaupun nggak dapat makanannya, setidaknya dapat kabarnya. Nah, ada MBG. Apa sih katanya? Makan siang, bukan nih? Makan bergizi gratis ya. Makan bergizi gratis ya. Baik, kemudian setelah tadi ada wajibah, lalu muharramah, lalu mandubah, kelanjutannya adalah makruhah. Wa makruhah, bid'ah yang makruh. Makruh itu apa definisinya? Makruh adalah ma yuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang jika ditinggalkan dapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa. Ini bid'ah yang hukumnya makruh, kazakhrafatil masajidi wa tazwiqil masahifi. Seperti menghias masjid. Masjid dihias-hias dengan kaligrafi, dengan kalimat ajilu bil maut, ajilu bil taubah, apa? Ajilu bit taubah qoblal faut wa ajilu bis shalah qoblal faut, gitu-gitulah. Atau juga innama ya'muru masajidallah dan seterusnya, ayat-ayat tertentu ditulis di masjid-masjid dengan perhiasan yang pernak-perniknya apik dan indah. Itu hukumnya contoh dari bid'ah yang makruhah ya, itu kazakhrafatil masajidi wa tazwiqil masahifi. Termasuk juga apa? Menjilid-jilid Quran itu, membukukan ya, membuat Quran dengan berbagai macam, termasuk bentuk-bentuk huruf braille ya. Al-Quran ditulis atau dibikin aplikasi di setiap HP yang agak mahal dikit punya aplikasi macam-macam. Di situ ada Al-Quran, di situ ada lagu campur sari, di situ ada lagu dangdut, di situ ada VCD porno. Nah, itu berarti nyampur baur dalam Al-Quran itu seperti nyampur baurnya ruangan ini, ada yang serius, ada yang tidak serius gitu ya. Ya itu biasa, itu namanya orang kan ya. Nah, tapi tetap saya akan mengajar sampai batas yang ditetapkan waktunya habis. Setelah ini nanti akan bergeser ke Masjid Fathullah karena sedang mengundang seorang pembicara yang sangat terkenal, penulis buku ayat-ayat cinta. Nah, siapa itu? Abik, siapa namanya? Habibur Rahman Asirozi apa siapa gitu ya. Itu teman sekamar adik saya, jadinya saya mau nemuin di sana sebentar lagi setelah selesai dari sini.
di Masjid UIN Fathullah. Di Masjid UIN Sari Hidayatullah akan dalam rangka Hari Santri menghadirkan beliau. Kemarin dalam rangka Maulid Nabi ada ulama-ulama berkumpul, satu Gus Baha, yang kedua Profesor Quraish Shihab, yang ketiga Profesor Nasaruddin Umar, yang keempat banyak sekali ulama-ulama yang tumplek-blek di satu tempat namanya South City Masjid Baitul Quran. Kemarin saya ikut sana dan saya memang karena sama istri sama anak-anak saya gelar tikar di bawah pohon gitu ya. Saya penuhnya. Saya tidak masuk karena sudah agak terlambat ya. Di South City di daerah Pondok Cabe. Ya, jadi biasanya setahun setidaknya 3 kali Gus Baha datang karena beliau termasuk Dewan Pakar dan kemarin itu dalam rangka Maulid Nabi. Ini yang keempat ini. Wa mubahatun gitu ya. Wa mubahatun dan bid'ah yang hukumnya mubah. Apa yang saya baca ini dikemukakan oleh penyarah kitab Al-Majalisus Saniyah, di mana beliau mengutip pendapat Abdullah ibnu Abdissalam gitu ya. Yang keempat wa mubahatun bid'ah yang hukumnya mubah gitu. Contohnya apa? Dalam kalimat ini yang dicontohkan biar suara-suara gemuruh itu masuk ke HP. Gitu. Jadi begitulah ya. Ya, suruh maju, enggak biarin nanti lagi asik, mungkin lagi ngerebut harga cabai berapa gitu ya. Arisan lagi apa gitu ya. Ya. Kal musafahati aqiba sholati subhi wal isya'i. Seperti jabat tangan atau salaman. Jadi saya kebetulan dari Kecamatan Salaman Magelang dan wong salaman tuh ndase loro. Betul enggak? Orang berjabat tangan tuh kepalanya 2, gitu kan? Iya, wong salaman ndase loro. Betul enggak? Kakinya 4 gitu ya. Wong salaman ndase loro, kakinya 4. Ini seperti salaman setelah sholat subuh dan sholat asar, itu namanya bid'ah mubah. Gitu. Menurut Abdullah Izzuddin bin Abdissalam bahwa salaman, jabat tangan, musafahah akibat sholati subhi wa sholatil asri adalah kana bid'atan mubahatan. Itu sebagai bid'ah yang mubah, gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bid'ah, iya memang bid'ah, tapi mubah gitu ya. Jadi kalau diajak salaman, kita respon apa kita tolak? Kita tolak. Nah, kalau kita tolak berarti dia belum pernah mengaji kitab ini, gitu ya. Karena apa? Karena dianggap bid'ah. Iya. Karena bid'ah itu pasti masuk neraka. Loh, bukan. Bid'ah itu yang masuk neraka yang haram, gitu. Kalau bid'ah yang mubah ya enggak masuk neraka. Kalau misalnya ini saking debat soal ini, soal salaman habis sholat, itu ada orang yang nanya, Ustaz, emang nggak boleh salaman habis sholat? Saya tanya, habis sholat kentut boleh nggak? Ayo, saya tanya, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Ya, boleh nggak? Kalau habis sholat kentut boleh, salaman apa lagi? Ya kan? Kan habis sholat, ya nggak boleh itu pas sholat, gitu ya? Kayak gitu kok dipermasalahkan jauh-jauh, ya. Santai aja, beragama ini santai saja. Kata Gus Baha kemarin, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik, dan karenanya beragama jangan susah gitu ya. Karena yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ya, ma anzalna alikal Qur'an litashqa
kami tidak menurunkan Al-Quran supaya kalian susah dalam beragama. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kalian susah dalam beragama. Karenanya sedang mengajar agama ada yang ngobrol, biarin saja. Karena apa? Tidak usah memberatkan, gitu kan ya? Iya. Ya memang begitu. Memang harus sabar, gitu ya. Nah, siapa yang sabar? Yang ngajar sabar, yang diajar sabar, gitu ya. Nah, alhamdulillah. Itu sampai pada bid'ah yang apa tadi? Yang mubah. Mari kita lanjutkan. Itu yang keempat kan ya? Itu yang udah 5 ya sudah selesai kalau gitu. Iya. Memang contohnya belum selesai. Seperti apa? Seperti tadi kal musafahati aqibah sholati subhi. Seperti jabat tangan setiap habis sholat subuh. Wat tawassu'i dan juga berluas-luas. Ya. Berluas-luas itu artinya tidak pelit, ya, memberikan uang belanja yang cukup baik, yang cukup banyak atau yang cukup mewah fil makal dalam hal menyiapkan makanan belanja, apalagi bulan Ramadan. Wah, bulan Ramadan itu kalau sahurnya sama oncom terus ya males kan ya, ya pakai empal apa macam-macam lah, ya pakai empal, pakai sotong, ya pakai udang, pakai macam-macam, ya yang selera. Tapi kalau laregi jangan macam-macam. Pakai udang jontor tuh bibir, ya karena alergi. Wal masyrab dan juga minum-minuman, tapi yang penting halal. Jangan minuman-minuman yang beralkohol, jangan minuman keras, gitu ya. Apalagi whisky, apalagi ekstasi, wah itu nggak boleh. Iya, jadi jangan minum banyu mendem, gitu ya. Mendem itu beda dengan mendem, gitu ya. Iya, kalau mendem itu dafana ada bahasa Arab, tapi kalau mendem itu sakaro, nggak jadi jauh, gitu. Wal malbas dan berluas-luas dalam mencari rizki untuk beli pakaian. Jadi pakaiannya dibikin matching, wah tasnya warna orange. Ya, kemudian sepatunya orange, kemudian atasannya orange, bawahannya yang mirip-mirip orange, dalamannya nggak usah sama lah, dalam nggak ketahuan ini kan ya. Jadi itu ada orang yang begitu itu dalam berpakaian gitu ya. Tapi kalau kira-kira untuk beli beras saja nggak ada, ya beli beras aja lah ya. Untuk beli yang primer dulu. Kalau soal pakaian bermewah-mewah itu, walaupun di sini disebutkan sebagai apa, bid'ah yang mubah. Para jamaah, para peserta kuliah subuh yang insya Allah sudah mulai pada ada yang mulai ngantuk, ada yang masih asing ngobrol, ya nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan uraian kitab ini yang saya lanjutkan. Apa kelanjutannya? Wa ghairu dzalika dan lain-lain. Nah, wa ghairu dzalika itu artinya DLL. Ya, dan lain-lain. Wa'lam lan mangertenono sira anna fi hadzal hadis, sesungguhnya dalam hadis ini al-hathu, ya, anna fi hadzal hadis, ya, ini kalau dalam susunan bahasa Jawa ya, anna setuhune fi hadzal hadis iku ing dalam hadis iki al-hathu utawi anjuran, utawi motivasi. Untuk apa? Alal itba'i, untuk itba'. Semua yang kita lakukan selalu disandarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW, ucapan beliau, dan setidaknya ucapan para sahabat. Wat tahdhiru minal ibtida', dan ancaman keras bagi orang-orang yang berbuat apa? Bid'ah, gitu ya. Jadi ini hadis yang kita sudah baca seperti itu. Sampai di sini masih baru menit ke-34. Nanti pada kira-kira 10 menit ke depan akan dibuka pertanyaan, gitu ya. Qila dikatakan, auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam la tujalis ahlil hawa, la tujalis ahlal hawa. Dikatakan di dalam sekian banyak isi wahyu dari Allah kepada Nabi Musa, itu ada yang sifatnya pesan.
Apa pesannya? La tujalis ahlal hawa fayuhadditsu ya fi qalbika malam yakun. Karena kalau kamu ya bergaul, duduk bersama dengan orang-orang yang selalu mengumbar hawa nafsunya, selalu mengikuti selera rendahannya, maka mereka nanti akan menceritakan atau akan mempengaruhi dalam hatimu sesuatu yang tidak pantas untuk Anda lakukan. Artinya apa? Itu antara lain yang namanya obat hati wong kang soleh kumpulono. Mari kita lantunkan obat hati. Tombo ati iku lima perkarane ingkang dingin maca Quran sak maknane kapindhone salat wengi sira lakoni kaping telu zikir wengi ingkang suwe kaping papat wetengi ra luwih ana kaping lima wong kang saleh kumpulana talah suwijining lima sira lakoni insyaallah ta'ala nyembadani. Mari bang salat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Jadi ternyata yang disampaikan siapa? Nabi Musa itu antara lain la tujalis ahlil hawa, la tujalis ahlal hawa. Jangan kalian bergaul kepada orang-orang yang suka mengumbar hawa nafsunya. Ya, orang-orang yang tidak mengendalikan nafsu, semau-maunya hidupnya kayak orang yang tidak berakal atau kayak binatang. Nah, ini jangan sampai. Kita diberitahu oleh beliau dengan kalimat yang seperti itu. Karena apa? Fayuhadditsu fi qalbika ma lam yakun. Sesuatu akan terjadi pada hati kalian karena apa? Karena melakukan hal yang tidak seyogianya dilakukan. Ini tidak nyaman betul ini. Mic-nya ini gembreng-geng. Ya, ini berarti volumenya terlalu tinggi. Saya akan coba kontrol di mana ini volumenya ini. Ya, terlalu tinggi, tapi nggak tahu juga nih caranya atau posisinya. Saya akan hadapkan ke tempat lain. Dikurangi tugasnya. Ya, ngurangnya yang ngerti. Yang tahu maju. Iya, nguranginya bagaimana ya? Sudah, saya arahkan ke tempat lain barangkali tidak gembreng-geng lagi. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Sebelum ke itu tadi apa sih? Kenapa? Tadi lagu itu yang keempat surat apa? Yang keempat. Yang keempat. Iya. Wetengiro luwehono. Apa tuh? Jadi perut kalian itu supaya diluwehkan. Luwe itu lesu itu lapar. Nah, maksudnya perbanyak puasa. Wetengiro luwehono. Wetengiro. Jadi kalian punya perut itu jangan terlalu buncit, ya. Jangan terlalu kenyang gitu. Walaupun tadi di atas ada tawasu'ah fil mat'am gitu ya. Tapi itu sebaiknya kalau untuk menjadi orang yang berkualitas harus sering banyak berpuasa, gitu ya. Itu yang keempat, wetengiro luwehono. Luweh itu ya luwe itu bukan lebih ya.
Ya luwe itu lapar. Ya. Wetengiro lesonono gitu aja lah. Ya, wetengiro lesonono. Ya. Jadi laperkan perut Anda itu supaya hatinya tidak sakit. Baik. Tadi kalimat yang disebutkan Nabi Musa di antara wahyunya itu. Wa qala Sahlu bin Abdillah. Ada seorang bernama Sahal bin Abdullah mengatakan man dahana mubtadi'an salabahullahu halawatas sunan. Man dahana barang siapa yang menghiasi diri mubtadi'an dengan penuh kebid'ahan salabahullahu halawatas sunan, Allah akan tahan dia mendapat nikmatnya melakukan hal-hal yang sunnah. Itu kalau sudah memang biasanya bid'ah, yang sunnah itu terhindar, dia tidak pernah menjalankan. Karena apa? Memang bawanya bid'ah melulu gitu. Ya. Alhamdulillah. Saya datang sini bawa tisu, udah gitu bawa aqua isinya tisu. Aqua ini isinya tisu untuk apa? Untuk menghindari supaya ingus saya tidak kemana-mana. Karena saya lagi flu ini. Ya. Iya, makanya saya sengaja dari saya subuh ngajar udah begini posisinya, sudah sambil jualan tisu, gitu ya. Kayak bawa aqua tapi isinya tisu, gitu ya. Jadi mana-mana kalau ada yang nyemprot langsung masuk ke botol aqua ini, gitu. Nah, memang begitulah. Ini pun bid'ah ini ya. Ini bid'ah hasanah ini. Karena apa? Karena kalau tidak begitu bisa nyemprot kasihan. Ya. Iya, sekilo 10.000 ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini menit ke-42. 3 menit lagi kita buka pertanyaan, kalau nggak ada bubar gitu kan ya. Biasanya saya ada biasanya. Itu tadi apa? Orang yang cenderung melakukan hal bid'ah nanti akan terhindar, akan terhalang-halangi hatinya senang dengan yang sunnah-sunnah. Padahal yang baik kita menjalankan sunnah ya. Sunnah-sunnah apa-apa yang ditradisikan oleh Kanjeng Rasulullah kita ikuti. Cara makan beliau, cara tidur beliau, cara pipis beliau, cara buang air beliau, cara wudhu, cara sholat, cara bersetubuh dan lain-lain. Itu ada caranya. Ya, antara lain yang paling konkret ya dalam hadis-hadis apapun yang beliau jalankan itu dicatat oleh para ulama, termasuk cara duduk waktu makan. Beliau meninggikan kaki sebelah kiri. Ya, diangkat supaya apa? Supaya tidak kekenyangan karena ditekan lambungnya jangan terlalu penuh. Gitu. Lambung itu bahasa kasarnya waduknya biar terlalu penuh gitu. Makanya diangkat gitu. Itu beliau mengajari. Karena apa? Nahnu qaumun la na'kul hatta nashba wa idza akalna lam nakul hatta yaju gitu ya. Lam nakul hatta yaju wa idza kalna lam nashba. Kami ini komunitas masyarakat yang tidak pernah akan makan kecuali lapar. Ya, kalau kita enggak lapar makan iseng. Gitu sampai gendutnya minta ampun karena makan mulu. Ya. Kita sama Nabi itu bedanya sedikit. Kalau Nabi sedikit makan, kita dikit-dikit makan. Gitu kan? Ya, kalau Nabi sedikit tidur, kita dikit-dikit tidur, lagi ceramah tidur. Ya, kalau Nabi sedikit marah, kita dikit-dikit marah. Ya, sampai ada orang yang namanya suma, artinya suka marah. Ya, suka makan juga boleh. Jadi tergantung ya, tergantung mengartikan. Baik. Kemudian bagian akhir dari kalimat ini bahwa waqala ad-daqqaq. Ada seorang bernama Daqqaq. Ini kalau orang kita nggak pernah ada ya. Namanya siapa nama kamu? Daqqaq. Wah, angel ya. Le ngomong angel. Daqqaq ya. Ad-daqqaq. Manis tahana bi adabin min adabil Islam uqiba bi hirmanis sunnah. Ya. Wa man taraka sunnatan uqiba bi hirmanil fardhah. Wa man istahana bil faraidi
fayyadallahu lahu mubtadi'an bidzikrin indahu batilan fayulqa'u fi qalbi syubhatun gitu. Ini orang yang sepele katanya. Kata siapa? Dakok. Orang yang menganggap enteng soal-soal adab Islam nanti akan dihalang-halangi oleh Allah akibat dia sepele untuk melakukan hal yang sunnah. Orang yang selalu meninggalkan yang sunnah akan dihalang-halangi oleh Allah untuk ternyata akhirnya nggak bisa menjalankan yang wajib. Orang yang menyepelekan hal wajib nanti akan dihalang-halangi oleh Allah untuk atau akan dibiarkan oleh Allah untuk selalu berbuat bid'ah, dan karenanya kemudian orang itu dianggap sebagai ahlul batil, orang yang selalu salah, orang yang ahlul batil. Fayuqau fi qalbi syubhatun, maka akan dicampakkan atau akan dicap pada hatinya itu syubhat atau sesuatu yang terus samar dan dalam hatinya tidak pernah akan ada kemantapan. Lalu sebelum ada hikayat, wa fil hadithi man ahabba sunnati faqad ahabbani. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang mencintai sunnahku maka dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku dia pasti akan bersamaku. Rasulullah bersabda di dalam surga. Mudah-mudahan kita akan bersama beliau di surga walaupun ada yang masih ngobrol sampai juga penghujung acara ngaji ini. Saya kembalikan kepada moderator. Berhubung moderator tidak ada, saya merangkap moderator. Apakah ada di antara Anda yang mau bertanya? Oh ada. Jadi 2 orang akan saya samper. Saya beri kesempatan untuk membawa mic 2 saya. Sebentar. Belum saya udari. Belum saya lepas. Udari kok nggak mudeng. Sebentar. Saya dari tadi kan tidak pakai mic karena HP-nya dekat saya. Kalau sekarang sudah akan saya pakai. Ya. Saya akan menuju pada yang wanita dulu, berkerudung merah, berkacamata, lalu bajunya juga merah. Saya lupa namanya. Anissa apa ya? Alisa. Sebentar. Sabar Alisa. Saya udah melihat 2 orang, yang satu di ujung sana. Ya, kayaknya dekatnya Ustadz Anto tadi. Apakah Ustadz Anto apa bukan? Saya hanya melihat tangannya masalahnya. Oke, Alisa, saya beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Ini Alisa, maaf ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz. Nama saya bukan Halisa. Rin, nama saya Rin. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan pandangan Islam. Bagaimana pandangan Islam mengenai tahlilan yang biasa dilakukan setelah orang meninggal? Apakah itu termasuk bid'ah atau ada dalilnya dalam syariat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke penanya yang ada di paling belakang. Ya. Tadi siapa? Oh ya, yang berkacamata saya tidak paham namanya siapa. Saya akan mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Manto, Pak. Ya. Pak siapa? Pak Manto ya. Manto ya. Ya. Pak, saya ingin tanyakan, itu kalau sholat subuh kita memakai sholat kunut itu dikategorikan bid'ah atau bukan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, yang satu tentang tahlilan, yang kedua tentang kunut. Wah, ini semuanya sensitif ini. Ya. Soal sensi ya. Saya akan jawab dengan dasar yang saya tahu, gitu ya. Pertama dari Rin.
Orin. Oh. Oh. Lilin apa Ririn? Baik. Yang jelas Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, jadidu imanakum. Wa kaifa qalu ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana. Bagaimana cara mengcas iman kita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Itu. Caslah iman Anda. Bagaimana ya Rasulullah cara mengecas iman? Cara mentajdid iman? Tajdidlah iman Anda dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat tahlil yang kemudian menjadi tahlilan. Karena yang dominan dalam acara mendoakan orang meninggal itu adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking pentingnya kalimat ini, dulu orang-orang Jawa sampai membuat intonasi yang cukup khas. Sebetulnya bahasa Arab, usluk batnak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahudina walau karihal kafirun. Tapi kemudian karena orang Jawa sluku batro ya, sluku batro ilo sirama menyang oleh payung moto majentit lo bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit yen waras golek beras. Itu aslinya tahlilan. Karena apa? Usluk batnak, latihlah perutmu. Batrok ilailo itu artinya apa? Batrok kepala kita ini untuk diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Karenanya menurut dunia thariqat bahwa la ilaha illallah jangan sembarangan. Itu ditarik dari bawah ke atas, la ilaha illallah. Itu ditembakkan ujungnya di jantung hati. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita akan wafat bisa memanggil kalimat itu, kalimat la ilaha illallah itu. Jadi jangan asal goyang-goyang kayak kipas angin, enggak ya. Jangan kayak kipas angin nengok bukan kayak begitu. La ilaha illallah, la ilaha. Belum lagi kalau tahlilan orang-orang tertentu itu aneh. Kalau di tempat orang kaya, waduh, tahlilannya mantap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Itu kalau tempat orang kaya, tapi orang miskin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena apa? Kelihatan amplopnya kecil. Itu bid'ah dolalah itu. Ya, kalau sampai besar kecilnya serius dan tahlilnya tahlil hanya karena amplop, kan begitu. Wow, itu lama-lama li ajlil ampolip la ilaha illallah jadi begitu kan. Nah, itu kacau lah. Karenanya bid'ah tahlilan setelah orang meninggal itu intinya mendoakan almarhum. Karena Rasulullah bersabda bahwa kalau kalian sudah ditinggal meninggal almarhumah ayah ibu, maka tetaplah lakukan birrul walidain. Ada 5 cara untuk berbirrul walidain. Yang pertama ad-du'a lahuma, mendoakan. Yang kedua al-istighfaru lahuma, mengistighfarkan. Yang ketiga al-wafa'u bi ahdihima, melakukan janji-janjinya.
lalu silaturahmi dengan siapapun yang kenal dengan ayah ibu kita, serta kemudian yang terakhir ikramu shodiqihima, memuliakan semua teman ayah ibu kita. Itu caranya. Yang mendoakan yaitu orang pada ngumpul, udah gitu bersedekah lagi kan. Wah, bersedekahnya ada berkat mentah, ada berkat mateng. Itu kemudian diniatkan untuk apa? Sedekah atas nama almarhum. Bagus itu. Ya, kalau ada yang mengatakan bid'ah, memang dia nggak suka tahlilan. Dia mau jalan surganya bukan tahlilan, melalui jalan lain. Padahal itu miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Demikian jawaban dari pertanyaan Rin ya. Yang berikutnya pertanyaan tentang kunut subuh. Apakah bid'ah? Lah bid'ah dari mana? Silakan baca dalam kitab-kitab fikih, khususnya fikih Syafi'i. Fikih madhab Syafi'i itu mengatakan bahwa di antara yang masuk dalam kategori sunnah abad adalah tahiyat awal dan doa kunut. Barang siapa yang meninggalkan tahiyat awal karena lupa, barang siapa yang terlewat tidak membaca kunut karena lupa, maka lakukan sujud sahwi dalam sholat. Berarti dia sunnah. Ya, Nabi sering menjalankan, walaupun yang lain mengatakan Nabi tidak pernah. Loh, kok Nabi tidak pernah? Ya, tapi yang lain saya pernah melihat Nabi lah. Itu memang dari dulu kunut itu dua macam. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bukan sunnah. Yang tidak mengatakan sunnah karena juga sampai sekarang nggak hafal-hafal. Bagi yang sunnah ya memang dia hafal dari sampai sekarang gitu ya. Yang pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut benar, yang salah yang nggak sholat subuh, kan begitu. Nah, jadi kalau dikatakan kunut bid'ah, ya tidak bid'ah karena apa? Rasulullah menjalankan. Bagi orang yang meyakini Rasulullah menjalankan, karena ada hadis. Tentunya ya, hadis-hadis yang menyangkut tentang kunut subuh Nabi jalankan, dan bahkan juga kunut separuh terakhir Ramadan pada sholat witir rakaat terakhir kan begitu, itu dibaca kunut. Dan kalau lupa maka digantinya dengan sujud sahwi. Bacaannya apa sujud sahwi? Subhanaman la yanamu wa la yasu, maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Allah sangat berbeda dengan kita yang lupa melulu dan tidur melulu, gitu kan. Nah, ada yang lain tidak ada, paham nggak paham ya. Setelah dinyatakan nggak paham, padahal memang sudah jam 9 lebih 10 menit seperti waktu yang saya mulai tadi pada jam yang sama, yaitu jam berapa? Ini sudah 10.10 ini ya, ini sudah 10.10. Tadi kita mulai 9.10 dan insya Allah di Masjid Fadlullah sudah berjalan acaranya. Walaupun agak terlambat, saya tetap akan menuju ke sana. Ini terhitung pada 57 menit ya, 57 menit 40 detik. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaat, dan insya Allah nih saya akan meneruskan kajian ini jika diundang, gitu ya. Kalau nggak diundang ya enggak ya. Jika diundang kita masih akan lanjutkan. Katanya berubah, yang tadinya minggu kedua atau minggu ketiga sekarang dirubah pada pekan pertama. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.